Kali ini atas nama Agasar Lokom, saya Irfan Agasar, rekan saya Pak Pria Desa dan Pak Gadi Mutakin. Dalam hal ini sebagai kuasa hukum dari Bapak Tiko Pradipta Aryawardana. Jadi menanggapi hari ini kita ingin menyampaikan berkaitan dengan pemberitaan media yang kemungkinan kemarin ini sangat viral sekali ya. Di media berkaitan adanya kasus penipuan atau penggelapan yang menimpa ya klien kami, dalam hal ini Bapak Tiko, yang dilaporkan oleh saudari Arina Winarta ya, sebagai pelapor di Polres Metro Jakarta Selatan. Saudara-saudara ketahui, rekan-rekan media sekalian, bahwa kasusnya menurut informasi sudah naik dalam tahap sidik ya. Dan kita juga coba untuk memflashback bahwa laporan polisi ini terjadi di tahun 2022. Sudah ada sprint 3 kali ya, sampai pada akhirnya naik ke tahapan sidik. Nah, kita kembali ke dalam proses kasusnya. Kenapa sampai timbul dugaan penggelapan dan penipuan? Kalau kita lihat di laporan, sebenarnya tidak ada penipuan di laporannya. Yang ada adalah penggelapan dalam jabatan 374. Tapi yang viral adalah Tiko atau klien kami ini melakukan penipuan, sehingga framingnya terlalu liar gitu loh. Sehingga kami mencoba untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang kemarin sempat viral. Jadi saya tegaskan bahwa yang bersangkutan melaporkan khusus pasal tunggal 374. Nanti diklarifikasi mungkin ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian juga baik dari sisi laporan dugaan adanya penggelapan atau penipuan yang dikatakan oleh pelapor 6,9 miliar, klarifikasi dari polisi menyatakan tidak sampai segitu. Jadi angkanya saja ini confuse antara pelaporan dengan sisi polisi. Tetapi ada hal yang penting, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media, yang perlu diketahui bahwa kasus ini bermula dari persoalan perusahaan yang dibentuk secara keluarga. Jadi ada satu PT namanya PT Arjuna ya, Advaya Sanjaya, ini ada 3 pemegang saham. 75% dikuasai oleh pelapor AW, 20% dikuasai oleh Bapak Tiko klien kita, dan 5% ayahanda dari AW gitu. Jadi total 100%. Jadi investasi dalam bentuk usaha berbeda halnya dengan investasi kita di bank ya. Kalau kita investasi di bank, uang kita kalau dalam bentuk deposito pasti akan bertambah karena ada bunga dan tapi kalau dalam bentuk usaha ya tentu tergerus dengan biaya sewa, tergerus dengan biaya karyawan, supplier, apalagi bisnisnya ini dibuka dengan sistem kekeluargaan dan sifatnya pelaporannya itu ya dulu kan masih suami istri ya. Jadi cenderung diselesaikan, dibicarakan di rumah, tempat dinner, sambil jalan, dan itu semua terkonfirmasi baik lisan maupun tertulis. Kalau yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris, seharusnya kalau terjadi permasalahan terhadap perusahaan tersebut, sebagai komisaris nih, saya harus menanyakan kepada direksi, dalam hal ini Tiko, walaupun suaminya pada saat itu, bagaimana perusahaan, lancar atau tidak, rugi atau tidak. Jangan hanya mau untung nggak mau rugi nih, ya kan? Kalau dia menjalankan posisinya dalam motivasi laporan polisi di Polres sebagai komisaris, kita bertanya, Anda sebagai komisaris pada saat itu sudah menjalankan fungsi sebagai komisaris atau tidak? Sudah pernah meminta pertanggungjawaban atau menanyakan perihal laporan hari ini polisi bahwa perusahaan rugi, ada penggelapan? Nggak pernah ada proses-proses seperti itu. Kalau motivasinya dia melaporkan sebagai pemegang saham, karena dia pemegang saham, apakah pernah Anda meminta pertanggungjawaban direksi, dalam hal ini klien kita, dalam rapat umum pemegang saham? Itu perlu, karena kita membuat satu PT. Undang-undang PT jelas, kalau ada hal-hal tertentu, organ tertingginya adalah
rapat umum pemegang saham. Ini sama sekali tidak pernah dilakukan. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada laporan polisi. Ada lagi yang ketiga, menurut dugaan kita nih, motivasinya mungkin ya persoalan rumah tangga yang belum tuntas, ya harusnya kan bisa selesai sebelum bercerai, ya tapi tidak selesai, ya saya bisa mengatakan dugaannya ini ya tanda kutip ya gagal move on lah ya orang melihat pilihan Mas Tiko sudah bahagia dengan pilihannya, terus dibombardir dengan pemberitaan seperti ini 2 tahun setelah laporan polisi. Ini juga kan ya subjektivitas bagi kami, dugaan kami ya, motivasi yang kami jelaskan sebagai pemegang saham tidak kena, sebagai komisaris juga tidak kena, ya mungkin motivasi yang ketiga ini gitu lah, ya kan, persoalan pribadi yang belum tuntas gitu loh, yang seharusnya diselesaikan secara baik-baik. Tidak perlu seperti ini. Karena kami melihat kalau laporan auditnya saja bombastis 6,9 miliar, kemudian dibantah sendiri oleh penyidik tidak sangka segitu. Kira-kira bagaimana pendapat rekan-rekan media? Ya kan? Kami juga punya nih upaya untuk melindungi nama baik dan keluarga klien kami. Apalagi keluarga klien kami adalah public figure. Sangat dirugikan. Kami juga akan mencadangkan upaya-upaya hukum, bukan hanya perdata, baik juga pidana. Bagi pihak-pihak yang dalam laporan polisi ini mencoba memasukkan data-data palsu atau tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diduga merekayasa data-data tersebut, di dalam laporan polisi ini kami juga mencadangkan upaya-upaya hukum sesuai peraturan undang-undangan di negara kita. Itu hak daripada klien kami dan kami akan mencoba untuk mempelajari sampai di mana posisi-posisi kasus ya atas tuduhan-tuduhan klien kami. Mungkin dari itu saya cukup. Bang, ini kan laporannya sudah lumayan lama ya. Iya. Apakah Mas Tiko sudah ada pemanggilan atau pemeriksaan? Dalam proses lidik dikonfirmasi sudah ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Tetapi bagi kami yang kami minta sebagai lawyer hari ini adalah yuk kita expose perkara ini ya. Karena klien kami ya belum pernah diperiksa oleh akuntan yang dimaksud oleh pelapor. Harusnya kan klien kami sebagai direksi ya, kalau memang sumber datanya dari Mas Tiko, harusnya dikonfirmasi oleh akuntan publik, bener nggak data ini, valid nggak data ini, ya kan? Jangan sampai data-data siluman yang muncul ke pelapor, ke akuntan publik, dan itu disajikan seolah-olah ada kerugian. Akuntan itu bekerja mengkonfirmasi data. Ketika data masuk, dia harus konfirmasi kebenarannya. Apalagi ini adalah posisinya klien kami adalah direksi, ya kan? Dia harus, direksi itu kan tidak membuat laporan keuangan sendiri, ada finance yang membuat. Ya, ini harus terkonfirmasi semuanya. Jadi kalau ada dari kubu pelapor mengatakan sudah ada akuntan publik, dasar pelaporannya 6,9 ini, kami mau mempertanyakan dari mana kantor akuntan publik itu. Kami lagi mau telusuri kantor akuntan publiknya ini. Dari mana data Anda yang dapatkan? Sumbernya jelas atau tidak? Apakah Anda pernah mengkonfirmasi klien kita bahwa data itu? Kalau seorang komisaris kemudian membuat laporan keuangan, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Fungsi tugasnya sebagai komisaris tidak seperti itu di perusahaan, ya kan? Yang membuat operasional itu berjalan adalah direksi. Direksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya melalui rapat umum pemegang saham. Komisaris harus mengawasi pekerjaan direksi, apa itu semua berjalan. Sekarang kan kami dituntut oleh kubu pelapor seolah-olah perusahaan ini harus berjalan profesional, benar gak? Ya kan, ada penggelapan segala macam. Kami juga akan menuntut mana proses-proses yang selama ini harusnya ditegakkan. Rapat umum pemegang saham belum ada. Hak pembelaan seorang direksi itu ada di rapat umum pemegang saham, belum pernah ada. Jadi ini persoalan perusahaan, persoalan yang belum tuntas antara mantan suami dan mantan istri karena bikin perusahaan bersama ya, kemudian dibawa ke ranah seolah-olah ini adalah kasus penipuan penggelapan personal. Berbeda konstruksi pidana 372 dan 374. Kalau 372 itu personality penggelapannya, tapi kalau penggelapan dalam jabatan benar-benar harus hati-hati karena konstruksinya dalam jabatan nih. Harus diadili dulu lewat rapat umum pemegang saham.
Dan perusahaan ini sampai sekarang existing sebagai badan hukum di Dirjen Ahus, belum pernah dibubarkan, likuidasi, belum pernah ada pernyataan PKPU atau pilot. Jadi sampai saat ini perusahaan ini masih eksis, komisarisnya masih pelapor, direksinya masih klien kami, pemegang sahamnya masih mertuanya, mantan mertuanya Mas Tiko gitu. Jadi jangan upaya-upaya ini hari ini baru dibombastiskan kan. Kalau bukan hari ini istrinya public figure, boleh nggak berita ini? Nggak mungkin juga, gitu loh. Benar nggak? Ya kan? Siapa sih Mas Tiko? Ya kan? Kalau bukan istrinya public figure, ya nggak mungkin juga sih. Dan 2 tahun ini rentetannya, kenapa nggak dibombastis di 2022? Ya kan, ini pertanyaan gitu loh. Kenapa harus sekarang? Ya. Nah, perbedaan audit antara pelapor dengan polisi sendiri ini sudah jadi confuse. Jalan tengahnya kita audit bareng deh. Di sini punya audit sendiri, polisi. Ya kan, juga pertanyaan juga apakah polisi bisa ngaudit gitu ya. Ya benar nggak? Ya. Itu saya percaya dengan pihak kepolisian, proses ini akan berjalan netral. Ya, permintaan kami sudah juga menyurat kepada Polda Metro. Ya, kami tembuskan ke Barreskrim untuk minta gelar perkara terbuka.